Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu tsalitsah tarwihun nafsi wa inasiha. Al-faidatu tsalitsah utai faidah kang nomor telu. Faidah dari pernikahan yang ketiga ya. Yang pertama kan mendapatkan anak ya. Yang kedua untuk menjaga diri dari setan. Nah sekarang yang ketiga, faidah dari pernikahan yang ketiga yaitu tarwihun nafsi. Iku tarwihun nafsi ngenaaken awak ya. Wa ina suhalan ngaringaken itu menghibur diri bil mujalasati kelawan ngancani ya lelungguan wan nadri lan ningali wal mula'abati lan dolanan ya. Maksudnya bercinta maksudnya irahatan krono napa niku merilekkan. Nah, napa iraha itu mengistirahatkan gitu. Nyenengangkan lil qalbi waring ati wa taqwiyatan lan nguwataken lahu maring qalb alal ibadati ing atase ibadah. Jadi tujuan pernikahan faedah yang ketiga itu untuk menghibur diri supaya hati ini menjadi tenang kan. Orang ini kalau ada pasangannya kan hidupnya lebih bahagia ya. Orang sendiri nih walaupun punya uang, ya contohnya Nabi Adam, walaupun di surga penuh kenikmatan, tapi dia tetap ingin pasangan ya. Karena pasangan ini kebutuhan ya. Laki-laki perempuan pasti kepingin ada pasangan hidup ya. Orang tidak bisa hidup sendiri ya. Atau tidak senang. Semua orang laki perempuan ini perlu pasangan. Nah bagi laki-laki pernikahan itu akan menghibur dirinya, menyenangkan. Apalagi kalau istrinya cantik ya, istrinya gati, istrinya asik, mengasikkan. Itu akan membuat hati menjadi enjoy, menjadi tenang ya. Sehingga ibadah itu menjadi lancar ya. Sehingga dia beribadah itu sudah fokus karena sehari-hari sudah ada yang melayani dengan baik gitu. Fa'ina nafsas itu nih nafsu iku malulun kang akeh bosene. Nafsu itu sering bosan. Orang ini kan perlu hiburan ya. Makanya sekolah ada libur. Kita ini kalau sembahyang tok ya susi belenger, perlu hiburan yang lain. Nah, salah satunya itu menikah ini hiburan supaya nggak bosan. Wahyau tay nafsu anil haqqi saking kebenaran iku nufurun kan akeh melayuni. Li annu kurusune haq iku ala khilafi tabiha ingatase nulayani watake an-nafsu. Secara umum nafsu ini tidak mau diajak berbuat baik ya, nafsu ini lebih banyak ingin melakukan pelanggaran. Falau kulifat lamun den paksa apa nafsu al mutawamata ing langgengi bil ikrahi kelawan den paksa alama ing seperkara yukhalifu kang nulayani apa maha ing nafsu yujamahat mongko dadi negar negar itu liar itu apa nek jaran istilah larat memberontak itu wasabat dan ya mencolot meronta apa nafsu ya. Nafsu ini kalau terus dipaksa untuk melakukan sesuatu yang tidak disukai, lama-lama dia akan berontak. Karena dia itu ya sama dengan kuda itu. Kuda kalau dipecut terus, lama-lama ya marah juga ya, liar juga ya. Maka perlu diberi hiburan. Makanya kan orang punya kuda atau sapi itu kan kerja berhenti supaya tidak bosan. Kalau bosan nanti malah liar ya, nabrak-nabrak. Nafsu kita ini seperti kuda itu. Nafsu kita ini dibunuh tidak bisa, karena kan keinginan tidak bisa dibunuh. Tapi kalau dibiarkan liar. Kalau dipaksa terus ditundukkan bosan juga. Maka harus ada variasinya kata. Fa idza ruhat nalikane den penaaken apa nafsu bila dzati kelawan kesenangan, tapi kalau ada hiburan fi ba'dil awqati dalam sebagian biro-biro waktu qawiyat mongko dadi kuat apa nafsu wa nasyatot lan dadi terengginas apa nafsu. Jadi nafsu ini kalau diberi istirahat akan jadi kuat.
Seperti kamu ya, kamu ini kalau kerja terus satu hari mungkin malah gak kuat, capek. Tapi kalau kamu kerja berhenti, kerja lagi berhenti, itu kuat sampai berjam-jam satu hari pun kuat. Karena ada istirahatnya. Makanya supir bis antar kota itu walaupun pergi setiap hari Jakarta Malang, kuat dia setiap hari. Karena apa? Ada istirahat, 3 jam istirahat, 3 jam istirahat. Dia kan kuat. Tapi kalau dia langsung kuat tapi setelah itu loyo, ngedrop. Nah, makanya harus ada istirahat ya. Jadi tubuh kita ini juga perlu istirahat. Makanya harus pinter bagi waktu. Jangan ngeluyur ya. Waktu ngasuh istirahat, tidur ya. Jangan keluyuran ya. Nggak kuat, tubuhmu nggak kuat. Apalagi malam hari ya. Jangan keluyuran di malam hari. Itu akan membuat tubuhmu menjadi lemah ya. Wayam bagilan sayukjo apa yakuna yanto ono iku linufusil muttaqina kedui piro-piro artine wong kang takwa ono po istirahatun piro-piro istirahat ngasuh bil mubahati klan piro-piro perkara kang wenang. Jadi orang ini perlu istirahat tapi dengan sesuatu yang baik ya, jangan maksiat. Wa fil istinasi lan iku ing dalam seneng-senengan bin nisa iklan wong wadon minal istirahati saking istirahat mau te perkara yuzilu kang bisa ngilangaken apa ma al kuruba ing pira-pira kesusahan wa yurawihu lan ngenakaken apa ma al qalba ing ati. Salah satu hiburan dalam hidup ini yang paling menyenangkan itu ya bercinta itu. Bercinta ini akan membuat energi menjadi kuat. Nah, makanya orang itu perlu istri. Nah, enggak bercinta besopo. Nah, bercinta ini orang itu semakin sering bercinta, semakin kuat, semakin sehat. Nah, kalau bisa setiap hari, yo tambah jos, manten anyar mungkin setiap hari. 3 hari, 5 hari, suwe-suwe seminggu pisan, suwe-suwe saulan pisan. Tapi orang itu kalau sering bercinta itu akan ada pelepasan, ada hormon bahagia. Hormon bahagia itu membuat orang itu jadi sehat ya. Jadi tubuh kita itu ada hormon kesedihan, ada hormon bahagia. Ada istilahnya secara kesehatan. Hormon kesedihan itu membuat sakit. Jadi kamu itu kalau sedih, otomatis ketahanan tubuhmu menurun, gampang sakit. Tapi kalau kamu bahagia, itu hormonnya ini meningkat, imunnya meningkat. Orang yang bahagia itu dia lebih sehat. Nah, makanya penting membahagiakan diri ini penting. Artinya ya kamu harus bisa mengatur pikiranmu. Jangan dibuat beban ya. Ngaji, sekolah, jamaah. Jadikan itu semua hobi sehingga kamu senang. Walidzalika karena mengkono niku wau mayuzil kurub niku. Qala dawu sapa Allah taala liyaskuna ilaiha. Liyaskuna supaya anteng sapa Adam ilaiha maring Hawa. Makanya Nabi Adam itu diberi istri supaya merasa tenang ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Tujuan pernikahan itu untuk litaskunu, menimbulkan sakinah, ketenangan, kedamaian ya. Orang kalau belum punya istri itu belum bisa tenang sih, ngelamun ya. Jadi kalau sudah punya istri, dia akan lebih tenang ya. Ada hiburan, ada yang diajak bicara, ada yang memberi masukan. Itu akan membuat pikiranmu jadi fresh. Waqala Ali rawihul quluba sa'atan. Ngasuno sira kabeh al quluba ing pira-pira ati sa'atan ing dalam sak mangsa. Fa innaha suduni mengkuno qulub idza ukrihat nalikane den paksa apa qulub amiyat mengko dadi uta apa qulub. Hatimu itu beri waktu istirahat ya. Hati pikiranmu ini perlu istirahat. Makanya malam hari jangan begadang. Itu waktunya istirahat. Allah sudah ngatur. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kamu ini jangan ngatur Gusti Allah. Allah sudah ngatur. Malam turu. Jok dulinan game, jok dulinan handphone. Matikan semua, buang HP-mu, buangan. Tidur pagi. Ini hidup sehat ya. Karena mesin perlu istirahat ya. Otakmu, memorimu, hatimu perlu istirahat ya. Kalau dipaksa terus jadi buta ya. Wa fil khabari kun dalam hadis alal akili
Tetap ing atase wong kang duweni akal ya. Hadis mengatakan sebaiknya orang punya akal, manusia normal. Alal akil ayyakuna utayan ono iku lahu kedue akil apa salah saatin telu piro-piro mongso. Hendaknya orang punya akal. Maksudnya orang sehat ya. Manusia normal ya. Itu bisa membagi waktu 3 ya. Ini cara membagi waktu. Jangan dihabiskan untuk senang-senang. Ada 3 waktu yang harus kamu atur. Hidupmu ini harus kamu bagi 3 ya. 24 jam ini ada waktu 3. Yang pertama, saatun rupani sa'amungso yunaji kang bebisik sopo abad akil fiha ing dalam sa'ah rabbahu ing pangerane abad. Harus ada waktu untuk beribadah. Ini nomor 1 ya. Kamu harus mengatur dirimu mana kapan waktunya sholat, kapan waktunya baca Quran, kapan waktunya wiritan, kapan waktunya munajat ya. Hidupmu jangan dihabiskan untuk senang-senang, guyon, ketawa, ngelutru. Jangan. Kamu harus mulai mengolah dirimu ya. Jangan habiskan waktumu untuk hal yang sia-sia ya. Di pondok, di rumah, dimanapun. Jangan kamu habiskan hidupmu hanya untuk main-main ya. Pertama kamu harus punya waktu untuk ibadah ya. Aturan kamu tidur jam berapa ya. Malam segera tidur. Jam 10 tidur. Sudah. Jangan macam-macam. Buangkan handphonemu ya. Penyakitmu itu HP. Buangkan HPmu itu. Jam 10 lemparkan HP ke atas genteng. Nah, terus tidur kamu. Supaya apa? Jam 3 kamu bangun. Itu sehat. Jam 3 bangun tahajud. Itu hidup sehat. Kamu harus ada waktu untuk tahajud. Kamu harus berusaha. Saya ingin tahajud ya. Saya ingin ngaji. Saya ingin baca Quran. Ojo keluyuran ae, ngaji ngantuk, jamaah ngantuk, tulinan melek. Ini rusak hidupmu kalau begitu ya. Kamu harus bagi waktumu. Pertama, alokasikan waktu untuk ibadah ya. Sehari jamaahnya 5 kali. Sholat duhanya, sholat tahajudnya ya. Hitung sendiri, kamu perlu munajat. Yang kedua, wasaatun lan mongso. Lan mongso yuhasibu introspeksi ya, muhasabah. Cara biyen yuhasibu kang ngitung-ngitung, melakukan introspeksi. Fiha ing dalam sa'ah nafsahu ing awai akil. Kamu harus ada waktu introspeksi. Dul, wani mikiran mondok wis pirang tahun. Isopo, bener. Jangan ngentekno segodok nih. Kamu harusnya mondok sudah berapa tahun? Sudah hafal Quran berapa? Sudah bisa baca kitab apa? Kamu harus introspeksi ya. Kamu setiap hari harus mengukur ya. Hitungan umurmu piro. Novel kon mondok sepirang tahun. Sentek sego pirang ton. Nah, oleh opo kan? Kamu mondok ini berapa tahun dapat apa? Muhasabah. Apa kebaikan saya? Apa kekurangan saya? Ya, kamu harus punya waktu untuk membenahi dirinya. Wasaatun lan mongso yahlu kang persepen sapa akil menyendiri fiha ing dalam sa'ah bimak amihi kelawan panganane akil wa masyrabihi lan inumane akil. Kamu juga harus punya waktu untuk makan minum ya, untuk rileks ya. Ada waktunya. Jangan rileks terus. Jangan hidup selalu rileks ya. Rileks penting ya. Istirahat penting, tapi ada waktunya ya. Ada saatnya di mana kamu di situ harus rileks. Ada waktunya di mana kamu sholat. Ada waktunya kamu kerja. Jangan semuanya dibuat rileks. Jangan kamu habiskan hidupmu itu untuk senang-senang ya. Kamu belum waktunya ya. Sekarang ini waktunya kamu nanam. Nandur kepanasan, kudanan, susah payah. Kamu harus menanam sekarang. Ini belum waktunya panen ya. Kamu di pondok ini waktunya menanam untuk masa depan. Makanya saya nggak suka kamu main handphone, apalagi ngerokok. Saya sangat tidak suka. Saya itu kepingin santri itu jangan merokok. Itu merusak dirimu. Apa sih manfaatnya merokok itu apa? Nggak ada. Siapa bilang ngerokok itu ganteng? Siapa? Paran nang bujumu. Gak kira seneng. Ambu asbak.
Orang istrimu pasti gak suka kamu merokok itu kayak asbak bau. Makanya malam hari ini penting betul. Ya mending ngantuk ya. Ya karena awan dolim mengindang turu isuk nang tangi ya. Atur hidupmu ini untuk supaya cukup. Kamu harus punya waktu untuk istirahat, tidur. Habis ngaji tidur, wis turu wae. Handphonemu singitno. Terus jam 3 bangun tahajud. Kamu harus punya ingin tahajud, doa, istighfar, wirid ya. Kamu harus ada kemauan, keinginan ya. Dirimu sendiri wajibkan pada dirimu sendiri. Fa inna fi hadis sa'a sudah ikut dalam ikilah mongso aunan utawi nulungi alatil kasaati ingatasi mengkuno mongso ya. Ini hadis yang walaupun dhaif tapi ini bagus ya. Riwayat Ibnu Hibban. Bagi waktumu untuk ibadah ya. Kamu harus punya waktu ibadah, wirid, baca Quran. Wajibkan pada dirimu sendiri. Oh saya harus baca Yasin minimal. Saya harus baca Waqiah, harus baca ini ayat kursi apalah. Ada waktu untuk ibadah. Ada waktu untuk introspeksi diri. Diem. Kamu harus ada waktu yang sunyi. Diem malam hari bangun. Terus kamu introspeksi. Saya ini hidup untuk apa? Melakukan apa? Kamu harus mikir. Jangan habis untuk tertawa, guyon turu. Habis waktumu untuk ketawa. Ada waktu untuk introspeksi. Sul, mondok wis pirang tahun, mulai sopo. Mikir Sul. Sehingga kamu hari ini sudah mulai siap-siap. Oh aku kalau pulang harus imami tahlil ya. Harus hafal Yasin. Saya harus bisa baca kitab dan seterusnya. Kamu harus mulai introspeksi. Saya bisa apa? Bapakku susah payah. Saya dulu begitu. Saya punya buku harian. Setiap hari saya tulis. Saya harus apa? Ingat orang tua, ingat bapak, ingat ibu ya. Kalau kamu mau nakal, ingatin orang tuamu. Betapa susah payah orang tuamu membiayai kamu sekolah. Betapa susah payah bapakmu mencari rezeki. Kalau kamu cuma di sini tidur, guyon, keluyuran, kamu mengkhianati kepercayaan orang tuamu. Ada waktu untuk makan ya. Ojo mangan terus, ya wae mangan no. Ojo mangan terus. Kamu bukan selepan. Wah, ya terus kok sapi. Ono leren ya ono waktu nih mangan. Ya ono waktu nih leren. Wa mithluhu padane mengkono khabar bilafzin kelawan lafaz akhir kang liya. Redaksi yang lain la yakunul aqil dhainan illa fi thalatha. La yakunu ora ono sopal aqilu. Wong kang duweni akal iku dhainan wong kang netepi budalan atau bekerja, berusaha maksudnya bergerak ila fi salasatin angin ing dalam perkara telu. Orang punya akal, orang waras itu harus bekerja, bergerak ini untuk 3 hal ini. Yang pertama tazawudun lima adin. Yang pertama dia harus cari sangu ya, cari bekal untuk ma'ad, untuk akhirat ya. Kita hidup pasti ada matinya. Orang hidup pasti mati. Makanya cari bekal untuk kematian, hidup setelah mati. Aumar matun 5 asin utawa gawe kebagusan 5 asin maring penguripan. Waktu yang harus kamu punyai, yang pertama kamu harus punya waktu untuk cari bekal hidup di akhirat ya. Sholatmu, wiridmu, Quranmu, sholawatmu ya. Atur sendiri dosisnya. Yang kedua, pekerjaanmu. Berusahalah kamu bekerja yang baik ya. Kamu perlu sangu di dunia ini. Kon kepingin rabi duwe anakmu jadi umbar kayak wedhus, sekolah no. Nah, kamu harus punya uang. Makanya kamu harus sudah punya pikiran bekerja yang positif ya. Ojo anak kayak pitik diculno no. Ya lah kucing. Auladatin fi ghairi muharramin. Auladatun tau kesenangan fi ghairi muharramin ing dalem liyane perkara kang den haramaken. Kamu harus ada waktu untuk rileks ya. Boleh santai, boleh rileks, boleh ya. Hidup ini juga perlu rileks. Tapi jangan yang haram. Jangan rileks opo
karaoke, ojo. Relax, cari relax yang halal. Contoh nih, relax yang halal itu nyapu-nyapu, relax. Dengerin Quran, relax. Selawatan, tabuhan, takduk bunga, salah, relax. Daripada ngebui mejo kan gebuk terbang, pak bunga itu relax ya. Hiburan yang bagus ya. Itu penting ya. Kita harus juga punya waktu untuk bersenang-senang tapi yang halal. Ojo relax injeng wong atus, gak relax ya, boleh masalah ya. Relax dangdutan, ini masalah ya. Cari relax yang bagus ya. Rekreasi boleh ke pantai, melihat ombak, duduk dulu wong atus. Waqala sallallahu alaihi wasallam, likulli amilin syurratun, likulli amilin suara kok tambah serang. Likuli amilin iku ketui saben-saben wong kang nyambut gawe. Likuli amirin ya, likuli amirin. Likuli amirin. Kok gak modal tadi? Amilin ya. Kalau di syarahnya itu amirin, syuratun, wakili syuratin fatratun. Likuli amilin ya, ketui saben wong kang nyambut gawe, ya amirin wong kang bangun. Ya mungkin hampir mirip ya. Syuratun utawi apa itu teman-teman nih atau orang kerja itu kan pasti ada waktu giat-giatnya itu. Walikuli syuratin fatratun. Setiap kegiatan ada fatratun kendu, ada waktu kendu. Jadi orang bekerja itu pasti ada waktu ngasuhnya gitu lah. Orang giat bekerja, orang lari juga perlu istirahat maksudnya. Ada waktu untuk kendu. Faman kan fam tesapani wong iku kanat ono apa fitratuhu fatratuhu kenduniman iku ila sunnati maring sunnah ingsun yufaqati dada mongko teman-teman oleh pitutu sapa man. Nah, artinya ada orang itu perlu rileks ya. Orang bekerja itu perlu istirahat. Nah, fatrah itu kendu maksudnya ngasuh. Setiap orang bekerja perlu ngasuh ya. Orang kerja perlu giat. Waktu giat ya ono ngasuh nih ya. Lah ngasuhnya yang bagaimana? Ngasuh yang baik itu ya sunnah ya. Sunnah apa? Ya rapi. Ngasuh untuk rumah ini tempat kita untuk ngasuh ya. Orang kalau tidak bisa bahagia di rumah, sulit cari bahagia di tempat lain. Jadi rumah ini harus dari tempat yang menyenangkan. Kata Rasulullah SAW, baiti jannati, rumahku harus jadi surgaku. Makanya harus diisi dengan yang positif ya. Rumah ini tempat kita istirahat dari pertempuran ya. Di luar kerja susah, pulang harus bisa ngasuh. Nah, kayak jopo perang, mulai perang mana wah ayo mate kan. Makanya golek bojo sing menenangkan ya. Istri solihah itu yang menyenangkan. Mansaratka idza nadharta ilaiha. Suami punya istri yang senang itu maksudnya kan kalau lihat itu kamu ayem, delok bojone ayem, enak. Kamu jadi enteng. Dia bilang kok oma terus bojomu buting-buting matamu waduh. Ya kan langsung kelenger. Makanya jangan keliru cari istri ya. Carilah istri yang menyenangkan. Kalau dipandang menyenangkan. Kalau ngomong juga enak. Kok jentak-jentak ya. Ambune ya wangi, cuk sing kecut-kecut. Pokoknya istri ini harus jadi hiburan kita dari kelelahan di luar rumah ya. Istri harus bisa menjadi tempat pulang ya, dari semua kesulitan. Rasulullah SAW dari Gua Hira ketakutan pulang ke rumah oleh istrinya dikemuli. Zamiluni zam. Wa surah utemana surah iku al jiddu teman-teman nih. Giat wal mukabadatu lan kangelan bihiddatin kan keras wa quwwatin lan kuat. Orang kerja ini kan perlu keras, perlu ya. Orang bekerja ini kan perlu power ya, tapi juga perlu ngasuh. Wa dzalika uta mengkono al jitu iku fitida'il iradati ing dalem kawitane ngarepaken. Orang bisa kerja kan semangat baru harus kendu istirahat. Nah, wal fatrah itu namanya fatrah kendu iku wal al wuqufu mandek lil istirahati krono istirahat ya. Orang kerja perlu istirahat ya. Ada ngasuhnya tapi untuk ngasuh terus ya.
Awakmu ngasuh tok isuk ngasuh awan ngasuh sore ngasuh. Iku jenenge mogok iku. Jenenge ngasuh iku motor mlaku 6 jam ngasuh ngedem. Lah nek kon ngadem tok yo es batu kan. Ngadem isuk ngadem, ngadem tok kan. Dadi freezer kan. Ya. Harus ada kerja, semangat isu tangi nyambut gawe surga baru awan ngasuh. Ojo isu ngasuh, awan ngasuh, sore ngasuh. Terus lha opo kan nih? Mangan mek nelek doang. Iya lek PT ya, belai. Wa kana Abu Darda, wa kana ono sapa Abu Darda, iku yaqulu dawu sapa Abu Darda, ini sudah ingsun iku laas ngapa nih kene? Laas tahimu. La astajimu nggih. La astajimu ini la astajimu. Ini sedulur ingsun iku la astajimu yakti ngepenakaken ingsun. Maksudnya ngasuh ingsun ya. Tolabul jam maksudnya ngasuh istirahat rileks ya. Ngasuh ingsun. Nafsi ing awak ingsun bisa ing kan suci-suci minallahwi saking lelahan dolanan. Ya saya itu kadang ya Abu Darda ya sahabat itu juga ada waktu untuk relax, tulinan. Ya tulinan apa lah, nekeran apa badminton apa apalah ya, ada waktu untuk ya, main-main lah. Ya kotek-kotekan. Li ataqwa supaya ngalap kekuatan supaya ingsun bidzalika kan mengkono lahun fima dalam perkara ba'du ing dalam sausi mengkono lahun alal haqqi ing atase perkara kang bener. Ya jadi ada hiburannya sedikit lah. Jangan terlalu serius ya. Ya ono lah waktu tulinan, waktu rileks, nyanyi-nyanyi lah apalah, kodean lah. Kalau di pondok yang dulu kan tabuhan cipu, dangdutan dung 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 ya rileks boleh lah. Tapi coba bendino rileks dong. Ngamen nih jenenge. Ya sekali-kali ya ada lah ya. Waktu nyanyi itu coba dino ya. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu santai. Tapi tidak setiap waktu kata. Wa fi ba'dil akhbari dan iku dalam pira-pira hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu nabi qala dawu nabi syakautu watul sapa ingsun ila Jibril malaikat Jibril alaihi salam watul ingsun du fi ing apes ingsun anil wiqai saking jima. Anjing Nabi ini ya fair sekali ya. Cerita saya ini kadang wadul mengeluh pada malaikat Jibril tentang apa? Kurang tenaga. Kurang tenaga. Wiko itu ya jima isek. Rada luyu, rada kurang bergairah. Nah, itu Kanjeng Nabi ini ngono diceritakan nang wong kan. Fair teman Kanjeng Nabi. Tapi kok udah kapan kuat rek. Lapor nang malaikat Jibril. Kalau kok orang loyo, kapan tak kuat manggung manu ini kan, manu kutut itu. Oh gak kuat manggung, nopo? Sikai resep. Fadalani mengkonuduhaken ni ing ingsun, sopo Jibril ni ing ingsun alal harisati ing ngasih jenang harisa. Harisa itu bubur ya. Harisa itu apa itu tepung ya, tepung yang disebut dengan harisa. Jadi tepung jenang ya, jenang yang ada dagingnya, makanya itu disebut dengan harisa. Yuk kalau kayak gini manon STMC ngerti lah, anu STMC ITB ya. Susu telur madu isi tenaga baru. Nah, tahu ini namanya ya. Harisa itu makanan di sana yang untuk menghangatkan badan. Jadi kan jangan Nabi ini ya ada unsur manusiawinya ya. Ya menurut ya perlu jamu barang ya. Ini ya relax kan itu relax ya. Hadza taikila riwayat insoha lamun sah obo hadza ya, ini hadisnya memang dhaif. Tapi seandainya sah, ini anggap saja begitu. La mahmala orang nonggon ngarahaken tidak ada artian lahu kedui hadal hadis illal isti'dada angin ing gawe kekuatan cawis-cawis persiapan lil istirahati maring istirahat. Maksudnya hadis ini tujuannya untuk ya supaya bisa tenang istirahat. Nah, wala yumkinu lan ora kongang apa ta'liluhu. Ta'liluhu maknani mentaklil memberi makna kepada mengkun hadis
bitaf isyahwati kelawan nolak syahwat. Fa innahu sudani mengkono syakautu niku wadulan niku iku istitharatun nangiaken lisyahwati maring syahwat. Wa min adami syahwati dan saking ora anane syahwat sih. Bentar. Artinya bagaimana? Ini memang hadis ini dhaif ya. Hadisnya ini banyak riwayat di sini sebutkan dhaif, tapi maksudnya itu wa min adami syahwati lan saking ora anane syahwat adamul aktsari utawi ora anane ngakehaken min hadzal unsi saking ikilah kesenangan atau ari-ari. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu juga punya waktu untuk senang-senang gitu lah ya. Nabi juga punya waktu jamu ya untuk vitalitas ya. Makanya oleh malaikat Jibril disuruh makan tepung atau kue harisa. Harisa ini kalau kita bilang ya STMJ gitu lah. Artinya Nabi itu juga manusia, dia juga ada istirahat juga. Ada waktu untuk senang-senang ya. Tetapi tidak setiap saat. Ibadahnya juga sergap ya. Bekerja ya sergap. Istirahat juga perlu. Jadi jangan istirahat terus. Ya jangan kerja terus. Makanya Islam mengajarkan sholat 5 waktu. Subuh terus berhenti duhur baru sholat. Supaya gak bosan ya. Ada ritmenya ya. Diganggangi. Kita bekerja juga begitu. Ada ngasuh, ada kerja. Atau ngasuh terus ya. Supaya kita terus bersemangat ya. Wallah.